Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Sparta. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas AK52R, mata kuliah Teori Akuntansi. Di sini kami mau menjelaskan chapter 7 mengenai aset. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana dengan NIM 2023 1211048. Nama saya Muhammad Ardiansyah, dengan NIM 2023 1211074. Boleh di next. Pertama sini ada pengertian aset. Itu sebenarnya sama yang kayak dijelasin Pak Sparta, yaitu suatu sumber daya yang dikuasai oleh suatu perusahaan, jadi nggak harus dimiliki. Kayak contohnya tuh kan ada list aset ya. Terus di masa yang akan datang akan menghasilkan manfaat ekonomis. Meskipun aset telah menjadi topik dalam berbagai standar akuntansi dan sering disebut dalam hukum perusahaan. Tapi definisi yang berwenang tentang istilah aset baru muncul setelah pengembangan kerangka konseptual pada tahun 1980-an. Kerangka konseptual yang dibikin IASB atau AASB, Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statement, ada di paragraf 49, mendefinisikan aset sebagai berikut, yaitu adalah sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai hasil dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi masa depan diharapkan akan mengalir ke entitas tersebut. Lalu selanjutnya ada tentang manfaat ekonomi masa depan atau future economic benefit. Di sini adalah manfaat ekonomi masa depan merupakan inti dari definisi suatu aset dalam kerangka akuntansi. Jadi konsep ini itu mengacu pada potensi yang dimiliki aset untuk memberikan kontribusi terhadap arus kas atau sumber daya ekonomi entitas di masa yang akan datang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain juga, sebuah aset diakui karena kemampuannya menghasilkan nilai ekonomis yang akan menguntungkan perusahaan di periode berikutnya atau di siklus yang akan datang. Di mana manfaat ekonomis masa depan juga dapat muncul dalam berbagai bentuk. Misalnya salah satunya itu, aset dapat digunakan dalam proses produksi barang atau jasa yang nantinya akan dijual untuk memperoleh pendapatan atau revenue. Selain itu juga, aset juga dapat dipertukarkan dengan aset lain, digunakan untuk melunasi kewajiban, atau juga dibagikan kepada pemilik sebagai bentuk distribusi kekayaan. Setiap bentuk tersebut menunjukkan adanya aliran manfaat ekonomi yang akan diterima entitas sebagai hasil dari kepemilikan dan pengendalian atas aset tersebut. Next, di sini masih tentang manfaat ekonomi masa depan. Dengan demikian, keberadaan manfaat ekonomi masa depan menegaskan bahwa suatu aset tidak hanya dinilai dari eksistensinya secara fisik, jadi nggak harus dalam bentuk fisik aja, tetapi juga dari potensi kontribusinya terhadap kinerja ekonomi perusahaan itu sendiri. Maka dalam praktik akuntansinya, hal ini berarti bahwa suatu sumber daya hanya dapat dikategorikan sebagai aset jika dapat diidentifikasi secara jelas dan memiliki kemungkinan besar untuk memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Lebih lanjut lagi, penting dipahami bahwa manfaat ekonomi masa depan tidak selalu bersifat kas atau uang secara langsung. Dalam banyak kasus lainnya, manfaat tersebut bisa berupa efisiensi operasional perusahaan, peningkatan kapasitas produksi, atau keunggulan kompetitif yang memungkinkan entitas ini memperoleh pendapatan di masa depan atau di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, penilaian terhadap manfaat ekonomi masa depan seringkali memerlukan pertimbangan profesional atau judgement dari akuntan untuk menentukan apakah suatu sumber daya benar-benar dapat memberikan manfaat bagi entitas dalam jangka panjang. Next. Lanjut, ini ada pembahasan tentang pengendalian oleh suatu entitas atau control by an entity, di mana manfaat ekonomi harus dikendalikan oleh entitas agar dapat dikategorikan sebagai aset. Ini menyatakan bahwa akuntansi tidak berfokus pada sumber daya ekonomi secara umum, tetapi hanya pada yang berada di bawah kendali suatu entitas tertentu. Suatu aset harus dimiliki, yaitu punya titel atau hak atasnya, agar bisa diakui sebagai aset entitas.
approach menjelaskan bahwa kepemilikan berarti hak untuk menggunakan atau mengendalikan aset. Namun hal ini, kepemilikan tidak selalu mutlak. Pemerintah bisa membatasi penggunaan atau bahkan mengambil alih aset untuk pajak, mengatur penggunaannya, atau menahan izin untuk tujuan tertentu. Jadi, si hak ini menggunakan atau mengendalikan aset tidak bersifat absolut. Kepemilikan biasanya sejalan dengan kontrol, tetapi tidak selalu. Misalnya aja, agen yang memegang si barang milik prinsipalnya hanya memiliki penguasaan fisik, bukan kendali ekonomi. Demikian juga dalam sewa guna usaha, yaitu leasing, penyewa mengendalikan manfaat ekonomi tanpa memiliki kepemilikan hukum. Lanjut. Di sini masih pengendalian oleh suatu entitas. Istilah title atau hak hukum sering menimbulkan kebingungan. Dalam akuntansi, yang penting adalah kendali ekonomi itu sendiri, bukan kepemilikan legal. Contohnya di sini, jika perusahaan membeli truk dan masih mencicil truk tersebut, secara hukum mungkin belum memiliki dokumen title. Tetapi karena perusahaan mengendalikan dan menggunakan truk, maka truk dianggap aset perusahaan. Jadi aset itu nggak selalu dimiliki, yang penting aset ini dikuasai oleh si entitas tersebut. Dengan demikian, konsep hukum hanya berfungsi sebagai pedoman dalam akuntansi. Jadi tujuan utama akuntansi adalah menggambarkan substansi ekonomi dari transaksi, bukan semata aspek hukumnya. Maka, aset muncul dari adanya kendali ekonomi. Faktor utama adalah pengendalian, bukan semata hak hukum. Di sini IASB menyatakan bahwa definisi aset tidak hanya bergantung pada keterikatan hukum, tetapi juga mempertimbangkan nilai ekonomi dan sosial dari kendali tersebut. Next. Di sini masih tentang pengendalian oleh suatu entitas. Beberapa peneliti berpendapat bahwa definisi aset seharusnya mencakup syarat bahwa aset tersebut dapat dipertukarkan, yang berarti suatu barang dapat dipisahkan dari entitas dan nilai pelepasannya terpisah dari nilai entitas itu sendiri. Pada tahun 1939, McNeil menyatakan barang yang tidak dapat dipertukarkan tidak memiliki nilai ekonomi, karena pembelian atau penjualannya mustahil untuk dilakukan, dan karena itu tidak akan pernah memiliki harga pasar. Aset yang paling terpengaruh oleh kondisi ini adalah goodwill, atau kayak nama baik si perusahaan itu, karena goodwill tidak dapat dijual secara terpisah dari aset lainnya. Chambers menjelaskan alasan untuk mensyaratkan keterpisahan dan pengecualikan goodwill sebagai aset, yaitu karena definisi ini muncul dari perlunya mempertimbangkan kemampuan entitas untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan keadaan dan lingkungannya, seperti perilaku adaptif mengisyaratkan bahwa goodwill yang melekat dalam kumpulan aset dan kewajiban sangat mudah berubah, sehingga tidak memiliki kualitas yang bisa bertahan lama. Next. Ini masih pengendalian oleh suatu entitas. Selain itu juga, lawan konsep ini berpendapat bahwa memasukkan aset tidak berwujud seperti goodwill ke dalam definisi aset bukanlah upaya untuk menilai keseluruhan dari si perusahaan tersebut, tetapi untuk mengidentifikasi dan mengukur sumber manfaat ekonomi masa depan tertentu bagi si perusahaan. Dengan kata lain, kemampuan dipertukarkan mendukung keberadaan suatu aset, tetapi bukan ciri yang esensial. Pertanyaannya di sini adalah, apakah syarat ini penting? Bukti menunjukkan bahwa jawabannya adalah ya, penting. Walaupun goodwill dikecualikan dalam perhitungan leverage atau rasio keuangan tertentu, tetapi penurunan nilai goodwill dapat tetap mempengaruhi ekuitas dan rasio keuangan lainnya dari si perusahaan itu. Selain itu juga, investor memperhatikan nilai goodwill yang dilaporkan di neraca, dan manajer cenderung mengatur nilai goodwill mereka melalui kebijakan akuntansi goodwill yang diterapkan oleh si perusahaan itu. Next. Di sini Chambers juga berpendapat bahwa dalam menentukan posisi keuangan, penilaian aset dan kewajiban memerlukan pengukuran. Namun nilai goodwill hanya dapat dihitung secara antisipatif atau perkiraan masa depan, karena bergantung pada kinerja perusahaan di masa lalu. Seluruh perhitungan dan perbandingannya bersifat hipotesis dan tidak dapat diverifikasi secara independen. Ia menyimpulkan bahwa nilai goodwill tidak sebanding dengan nilai aset dan kewajiban lain, seperti membandingkan apel dan jeruk.
Jadi kayak nggak apple to apple. Mereka yang menolak syarat-syarat keterpurukan berpendapat bahwa pertukaran hanyalah salah satu cara untuk memperoleh manfaat ekonomi dari si asetnya. Misalnya aja, persediaan menghasilkan manfaat melalui pertukaran, tetapi pabrik, mesin, atau gedung kantor memberikan manfaat melalui penggunaannya, bukan pertukarannya. Kritikus juga menegaskan bahwa nilai ekonomi bergantung pada kelangkaan dan kegunaan, bukan pada kemampuan dipertukarkan. Moanitz menyatakan bahwa pertukaran tidak menciptakan nilai, ia hanya mengungkapkannya saja. Next. Ini kita sudah berganti ke sebuah lainnya, itu ada peristiwa masa lalu atau past events. Syarat bahwa aset harus dikendalikan oleh entitas pelapor sebagai hasil dari peristiwa masa lalu dalam framework memastikan bahwa aset yang direncanakan tidak termasuk. Misalnya, mesin yang sudah dibeli oleh perusahaan adalah aset, sedangkan mesin yang baru direncanakan untuk dibeli belum dapat diakui sebagai aset, karena peristiwa atau transaksi pembeliannya aja belum terjadi. Makna peristiwa ini bisa membingungkan karena dapat ditafsirkan dengan cara yang berbeda. Misalnya, apakah penandatanganan kontrak dianggap menjadi peristiwa? Jika perusahaan menandatangani kontrak pembangunan gedung kantor baru, apakah itu cukup untuk mengakui aset? Jenis kontrak seperti ini disebut wholly executory contract, yaitu kontrak di mana kedua pihak belum melaksanakan kewajiban mereka secara sepenuhnya. Next. Nah, di sini jadi lembaga standar seperti AASB pernah membahas hal ini. Dalam kerangka konseptual Australia sebelum 2005, yaitu Statement of Accounting Concept 4, Dewan menganggap kontrak seperti sewa, kontrak pembelian yang belum dapat dibatalkan, dan kontrak falas berjangka sebagai sumber aset dan kewajiban yang harus dilaporkan di laporan keuangan. Namun, banyak pihak menentang hal ini karena hal itu hanya meningkatkan leverage baik aset maupun liabilitasnya naik tanpa perubahan ekonomi nyata dalam utang si perusahaan tersebut. Pada tahun 1970-an, si VASB ini meminta izin meneliti kontrak eksekutori. Ia berpendapat bahwa kontrak tersebut tampaknya memenuhi tes pertama pengakuan aset, yaitu bahwa kedua pihak memiliki hak atas si kinerja di masa depan. Namun, karena hak itu belum benar-benar ada sampai kontrak dijalankan, ini menyimpulkan bahwa agar kontrak dapat diakui sebagai aset, kontrak tersebut harus memenuhi kriteria pengakuan sebagai tertentu, yaitu ada satu, bernilai bermanfaat atau usefulness, dan yang kedua, kepastian kontrak atau firmness. Next. Saat ini, beberapa kontrak eksekutori diakui sebagai aset, sementara lainnya tidak, tergantung dari standar akuntansi yang berlaku pada saat itu. Misalnya, menurut IAS 17 ASB 117, sewa pembiayaan atau finance lease menimbulkan aset dari kewajiban, sedangkan sewa operasi operating lease tidak. Perbedaannya bukan pada teori, tetapi pada apakah resiko dan manfaat kepemilikan aset secara substansial berpindah ke penyewa. Lalu kerangka kerja IASB mendefinisikan aset dan liabilitas secara bersama, yang menyiratkan bahwa sewa harus dikapitalisasi. Kelompok G4+1 juga berpendapat bahwa penyewa harus mengakui pada awal sewa nilai wajar hak dan kewajiban yang timbul, maka pendekatan ini sejalan dengan kerangka konseptual IASB dan FASB. Meskipun praktik di bawah IAS 17 ASB 117 dan US GAAP atau FAS 13 masih saja berbeda. Next. Di sini masuk ke sebuah lainnya, yaitu tentang pengakuan aset atau asset recognition. Jelas bahwa pencatatan aset tidak hanya soal mendefinisikannya saja, tetapi mengakui aset di neraca juga memerlukan kondisi tertentu yang disebut aturan pengakuan. Aturan ini dirumuskan karena akuntan harus memiliki bukti yang cukup untuk memastikan bahwa aset benar-benar ada dan bahwa pencatatannya dalam neraca memberikan informasi yang andal dan relevan. Beberapa aturan pengakuan bersifat informal atau konvensi,
sementara lainnya tercantum dalam pernyataan resmi. Dua contoh aturan umumnya yaitu yang pertama ada piutang usaha diakui sebagai aset saat penjualan kredit itu dilakukan, dan yang kedua adalah peralatan diakui sebagai aset saat peralatan itu dibeli. Next. Contoh pedoman formal adalah pengakuan sewa pembiayaan atau finance lease sebagai aset sesuai IAS 17 atau IASB 117 kayak yang sebelumnya, yaitu jika memenuhi salah satu kondisi seperti yang pertama itu ada kepemilikan berpindah ke penyewa di akhir masa sewa, atau penyewa memiliki opsi membeli aset dengan harga jauh di bawah nilai wajarnya, atau masa sewa mencakup sebagian besar umum ekonomi si aset itu sendiri, dan ada nilai kini pembayaran sewa setara dengan nilai wajar aset, atau yang terakhir, aset sewaan bersifat khusus sehingga hanya penyewa yang dapat menggunakannya tanpa modifikasi besar. Next. Di sini dalam praktik akuntansinya banyak kriteria digunakan untuk mengenali aset tertentu. Framework akuntansi membedakan antara aturan khusus untuk aset tertentu dan pedoman umum pengakuan aset yang memberikan dasar rasional, bukan sekadar aturan saja. Pengakuan aset bergantung pada probabilitas manfaat ekonomi masa depan dan kemampuan aset untuk diukur secara andal. Beberapa kriteria historis pengakuan antara lain adalah itu ada reliance on the law, aset diakui bila ada hak hukum atas manfaat ekonomi masa depannya. Namun, akuntansi modern lebih menekankan substansi ekonomi dibandingkan bentuk hukum semata. Lalu ada substansi ekonomi transaksi, yaitu transaksi diakui berdasarkan substansi dan realitas ekonomi, bukan bentuk si hukumnya. Materialitas juga dipertimbangkan. Misalnya jika transaksi cukup signifikan untuk mempengaruhi laporan keuangan, maka harus diakui. Next. Di sini masih tentang pengakuan aset. Terkadang substansi ekonomi dan materialitas sulit digeneralisasi. Misalnya, pada kontrak yang belum dieksekusi atau executory contract, belum ada substansi ekonomi karena belum ada pertukaran manfaat untuk sewa. Perbedaan antara sewa, pembiayaan, dan sewa operasi tergantung pada apakah manfaat ekonomi berpindah ke penyewa. Selain itu, konsep kehati-hatian atau prudence juga mempengaruhi pengakuan si aset itu sendiri. Prinsip ini berarti membuat estimasi secara hati-hati di bawah ketidakpastian agar aset atau pendapatan tidak dinilai terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinilai terlalu rendah. Namun, ini kadang bertentangan dengan konsep netralitas karena bisa membuat laporan lebih pesimis. Di sini ada contohnya yaitu kerugian dari gugatan bisa dicatat lebih awal, tetapi keuntungan dari gugatan tidak diakui hingga benar-benar terjadi. Next. Di sini masih tentang pengakuan aset atau asset recognition. Di sini ada standar juga bisa membatasi pengakuan si aset. Misalnya di sini ada IAS 38 atau IASB 138 melarang pengakuan goodwill yang dihasilkan secara internal karena sulit diukur secara andal. Hal ini serupa berlaku untuk aset tak berwujud atau intangible asset dan dari kegiatan riset. Pengeluaran riset tidak boleh diakui sebagai aset karena manfaat ekonominya sendiri belum pasti. Namun, pengeluaran dari tahap pengembangan dapat diakui sebagai aset jika memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama itu ada kelayakan teknis penyelesaian aset tersebut. Yang kedua, niat untuk menyelesaikan dan menggunakan atau menjualnya. Yang ketiga, kemampuan untuk menggunakannya atau menjualnya. Yang keempat, kemungkinan menghasilkan manfaat ekonomi di masa depan. Yang kelima, ketersediaan sumber daya, kayak misalnya tuh keuangan, teknis, dan lainnya untuk menyelesaikan proyek. Dan yang keenam, kemampuan mengukur pengeluaran selama pengembangan secara andal. Next. Di sini kita lanjut ke pengukuran aset, asset measurement. Kalau tadi kan pengakuan aset, sekarang jadi pengukuran aset atau asset measurement, di mana setelah kriteria pengakuan terpenuhi, akuntan harus menentukan bagaimana si aset tersebut akan diukur. Seperti dibahas dalam bab sebelumnya, terdapat beberapa pendekatan pengukuran yang mungkin bisa digunakan. Pertanyaan utamanya adalah,
Dasar pengukuran mana yang seharusnya akuntan pilih, dan apakah ada pendekatan yang secara teori dianggap adalah pendekatan yang paling baik atau terbaik. Di sini Badan Penyusun Standar Akuntansi terus berupaya mencapai kesepakatan mengenai pedoman konseptual untuk pengukuran si aset. Pengukuran berdasarkan biaya perolehan atau acquisition cost dianggap objektif serta mampu memberikan informasi yang andal dan dapat diverifikasi. Sebaliknya, pengukuran berdasarkan nilai wajar atau fair value memberikan informasi yang lebih relevan bagi penggunaan laporan keuangan. Next. Di sini masih pengukuran aset. Kerangka kerja IASB atau IASB Framework menjelaskan karakteristik kualitatif informasi keuangan dan memberikan panduan tentang atribut yang diinginkan dari suatu informasi keuangan. Namun, masih belum ada kesepakatan mengenai pendekatan pengukuran mana yang paling tepat untuk mencapai karakteristik kualitatif tersebut. Nah, di sini ada dalam praktiknya, pengukuran aset itu bervariasi tergantung pada kebijakan si manajemen, inisiatif, dan praktik akuntansi masa lalu. Bab ini bermaksud menetapkan satu metode sebagai yang paling benar, tetapi membahas berbagai isu yang muncul dalam pemilihan metode pengukuran, baik untuk aset berwujud, tidak berwujud, maupun aset keuangan. Pilihan pengukuran dapat diterapkan baik saat perolehan awal maupun dalam periode berikutnya. Setelah diukur, informasi mengenai nilai aset dapat dimasukkan ke laporan keuangan, yang artinya nilai tersebut diakui secara formal, atau hanya diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Dalam kasus kedua, pengukuran ulang aset tidak diakui dalam laporan keuangan utama, melainkan hanya disampaikan sebagai informasi tambahan saja. Next. Di sini kita lanjut, yaitu ada aset berwujud atau tangible asset, jadi yang memang ada bentuk fisiknya. Seperti dijelaskan sebelumnya, pendekatan tradisional dalam mengukur aset adalah dengan biaya historis atau historical cost. Pendekatan ini telah lama menjadi bagian utama dari prinsip akuntansi yang berlaku umum, GAAP, termasuk di Amerika Serikat itu sendiri. Dengan dukungan kuat dari SEC, sejak awal, SEC menolak penyimpangan dari akuntansi biaya historis dalam laporan keuangan. Model biaya mencerminkan pendekatan konservatif terhadap pengukuran aset. Berdasarkan model ini, aset dicatat sebesar biaya perolehan awal dan kemudian disesuaikan dengan penyusutan serta penurunan nilai, yaitu impairment. Nilai yang tercatat di neraca mencerminkan nilai kini aset setelah penyusutan. Dengan pendekatan konservatif, kerugian akibat penurunan nilai diakui, tetapi keuntungan akibat kenaikan nilai tidak diakui. Namun, standar dari IASB memperbolehkan pengukuran kembali atau remeasurement terhadap aset berwujud. Misalnya ada di IAS 16 Property, Plant and Equipment atau PPA, serta IAS 40 tentang Investment Property memungkinkan penggunaan model nilai wajar atau fair value model untuk pengukuran setelah pengakuan awal. Dalam IAS 16, manajer dapat memilih antara model biaya atau model revaluasi dengan nilai yang diperoleh dari penilaian profesional atau berdasarkan estimasi internal, seperti metode income atau depreciated replacement cost. Penilaian ini harus diperbarui secara berkala agar mencerminkan nilai terkini. Next. Di sini masih aset terwujud. Perusahaan mungkin memilih revaluasi karena memberikan informasi yang lebih relevan bagi pengguna laporan keuangan dibandingkan nilai historis atau historical cost. Revaluasi juga dapat mencerminkan nilai aset yang lebih akurat saat harga pasar itu meningkat. Nilai terkini di neraca dapat membantu analisis rasio keuangan, mencegah undervaluation, atau bahkan menghindari pengambil alihan perusahaan. Di Inggris dan Australia, banyak perusahaan yang sudah lama menggunakan nilai revaluasi untuk aset berwujud atau tangible asset. Studi menunjukkan bahwa sekitar 43% perusahaan di Inggris dan 45% perusahaan di Australia melakukan revaluasi aset tetap pada periode dari tahun 1980 sampai 1990-an. Penggunaan revaluasi di Australia sering dikaitkan dengan faktor ekonomi dan politik. Sementara di Inggris lebih karena faktor akuntansi dan regulasi atau si peraturannya. Seperti penghapusan goodwill, beberapa penelitian juga menemukan bahwa revaluasi dilakukan
untuk mengkomunikasikan ekspektasi manajemen terhadap kinerja masa depan atau di masa yang akan datang. Next. Di sini masih tangible asset. Sebelum adopsi IAS atau IFRS pada tahun 2005, perusahaan di Inggris dan Australia cenderung lebih jarang menggunakan model revaluasi. Hal ini dikarenakan inflasi yang cukup dinilai rendah, kurangnya permintaan akan informasi nilai kini, dan perubahan standar akuntansi di akhir 1990-an yang mewajibkan perbedaan material antara nilai buku dan nilai wajar sebelum dilakukannya si revaluasi itu, di mana biaya revaluasi juga meningkat karena perusahaan harus meninjau ulang nilai aset secara berkala. Salah satu argumen yang menantang penggunaan nilai wajar adalah bahwa pengukuran saat ini sering dianggap tidak andal dan bersifat subjektif. Nilai wajar biasanya merupakan hasil estimasi, jadi kayak hasil perkiraan, bukan hanya pasar yang benar-benar terjadi. Pengukuran menjadi subjektif karena melibatkan input penilaian dari si manajemen, yang bisa memiliki kepentingan pribadi dalam menentukan nilai tersebut. Next. Di sini, Zep mencatat bahwa SEC berpendapat perusahaan tidak selalu dapat dipercaya untuk menggunakan kebijaksanaan mereka secara objektif dalam membuat penilaian yang adil. Namun, penelitian oleh Bart and Clinch menunjukkan bahwa meskipun terdapat kelemahan, revaluasi aset tetap dianggap memberikan informasi yang relevan bagi investor dan tetap dianggap memberikan informasi bagi investor dan penggunaan laporan keuangan itu sendiri. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa pengukuran berbasis nilai wajar atau fair value memberikan data yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan keuangan dan mendukung upaya IASB untuk memperluas penerapan pengukuran si nilai wajar itu sendiri. Keuntungan dari pengukuran ulang atau remeasurement biasanya diakui langsung dalam ekuitas atau modal, bukan laba rugi atau income statement. Peningkatan nilai aset dicatat sebagai cadangan revaluasi atau revaluation reserve di ekuitas tanpa memengaruhi laba tahun berjalan. Hal ini menunjukkan bahwa laba dari revaluasi belum direalisasi dan karena itu juga tidak boleh diakui sebagai pendapatan atau revenue. Perlakuan ini menjadikan topik nilai wajar sebagai salah satu isu paling kontroversial dalam akuntansi modern. Next. Oke, selanjutnya ada aset tidak berwujud atau intangible asset. Seperti yang kita tahu bahwa praktik akuntansi saat ini menggunakan pendekatan biaya dan nilai wajar untuk mengukur aset berwujud. Nah, apakah kita bisa menerapkan pendekatan yang sama untuk mengukur aset yang tidak terwujud ini? Nah, praktik akuntansi untuk mengukur aset tak berwujud cenderung konservatif. Tidak seperti aset berwujud, standar akuntansi atau IAS 38 mensyaratkan bahwa aset tidak berwujud diukur pada biaya perolehan awal atau saat pertama kali didapatkan. Penggunaan model nilai gini, nilai wajar untuk aset tidak berwujud sangat jarang. Untuk IAS 38, model revaluasi ini tidak seperti standar aset berwujud pada IAS 16 yang mensyaratkan nilai wajar ditetapkan berdasarkan pasar aktif yang jelas. Karena sebagian besar aset tidak berwujud pada dasarnya tidak memiliki pasar aktif, maka metode yang paling umum digunakan adalah biaya perolehan dikurangin akumulasi amortisasi dan penurunan nilai. Next, ya. Selanjutnya financial instrument, bidang akuntansi aset dan liabilitas atau kewajiban akan terus berkembang. IAS 39 menciptakan kategori ketiga instrumen keuangan, yaitu aset dan liabilitas keuangan. Aturan baru ini bertujuan untuk mengatasi masalah yang diperkenalkan oleh kategori pengakuan dan pengukuran aset dan liabilitas yang berlaku untuk model bisnis historis. Sebagai contoh, pertimbangan turunan derivatifus yang tidak memiliki biaya. Seiring waktu, nilai derivatifus dapat berubah drastis, tetapi di bawah nilai model biaya.
perubahan nilai tersebut akan diabaikan oleh standar akuntansi keuangan. Standar baru seharusnya mengamatkan bahwa nilai wajar atau fair value dari derivatives harus tercermin dalam neraca atau balance sheet untuk menunjukkan nilainya pada investor. Selanjutnya, FASB atau Dewan Standar Akuntansi Keuangan dan IASB atau Dewan Standar Akuntansi Internasional telah menyimpulkan bahwa derivatives harus diukur pada nilai wajar yang lebih andal daripada biaya. Nah, dalam IAS 39 ini, nilai wajar didefinisikan sebagai jumlah yang mana aset dapat dipertukarkan atau liabilitas dapat diselesaikan antara pihak-pihak yang berpengetahuan dan berkeinginan dalam transaksi yang wajar menurut arm's length transaction. Selanjutnya masih financial instrument. Standar akuntansi AS mendefinisikan nilai wajar sebagai jumlah pertukaran saat ini dalam transaksi yang wajar atau current exchange amount in arm's length transaction. Definisi nilai wajar yang kelima dalam FAS nomor 159 yang sekarang dikodifikasi adalah nilai wajar sebagai harga yang akan diterima untuk menjual aset atau dibayar untuk mengalihkan liabilitas dalam transaksi yang teratur atau orderly taxation di pasar utama atau yang paling menguntungkan pada tanggal pengukuran. Selanjutnya masih di financial instrument, beberapa pengguna standar percaya bahwa informasi nilai wajar derivatif yang diungkapkan pada investor memberikan informasi yang paling relevan. Namun, beberapa lainnya berpendapat bahwa keandalan atau reliability informasi tersebut berkurang karena kurangnya pengukuran instrumen keuangan yang mendasarinya, seperti liabilitas atau kewajiban. Nah, peran IASB ini apa? IASB ini telah menjadi pendukung utama dalam pengembangan instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar atau fair value sejak awal. Perannya dalam menentukan standar akuntansi internasional telah memimpin penetapan IAS 39 yang merupakan salah satu dari 6 standar inti yang direkomendasikan untuk digunakan oleh IOSCO atau Organisasi Internasional Komisi Sekuritas. Versi IAS 39 yang paling terkini, pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan pada SFAS 133 dari FASB. Selanjutnya masih financial instrument. Pada pengukuran instrumen keuangan ini mencerminkan kompleksitasnya. Model akuntansi tunggal tidak akan dapat diandalkan oleh para pembuat standar. Oleh karena itu, sejumlah metode pengukuran telah digunakan. Recognition. Semua instrumen keuangan diakui pada biaya akuisisi atau acquisition cost. Setelah itu, aset atau liabilitas diukur pada nilai wajar. Dalam pengakuan berikutnya, entitas dapat memilih untuk mengukur semua aset atau liabilitas keuangannya pada nilai wajar dengan perubahan nilai yang diakui dalam laba atau rugi, profit or loss. Atau entitas dapat mengklarifikasikan aset atau liabilitas subjek ke persyaratan pengukuran menurut IAS 39 atau AASB 139. Biasanya ini merupakan tabel klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan. Pada tabel sebelah kiri, pinjaman, ada jenis aset keuangan dan tabel sebelah kanan itu metode pengukuran. Pada pinjaman dan piutang atau loan and receivable, menggunakan metode pengukuran biaya diamortisasi atau amortized cost, dampak kerugian nilai atau impairment tidak dipertimbangkan kecuali ada niat atau tidak dipertimbangkan kecuali ada niat untuk menjual dan menahannya. Selanjutnya, jenis aset keuangan pada investasi yang ditahan hingga jatuh tempo atau held
to maturity investment menggunakan metode pengukuran nilai wajar dengan keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi. Entitas dilarang menggunakan kategori held to maturity jika menjual investasi tersebut, kecuali sebagai kecil atau dekat dengan tanggal jatuh tempo. Jika entitas melanggar, entitas harus mengklasifikasikan kembali seluruh portofolio held to maturity ke dalam available for sale selama 2 tahun. Selanjutnya, ada jenis aset keuangan yang tersedia untuk dijual, available for sale securities, menggunakan metode pengukuran nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian dari pengukuran kembali atau remeasurement yang diakui dalam laba komprehensif lain atau other comprehensive income, bisa disebut juga OCI. Nah, selanjutnya untuk jenis keuangan aset yang dimiliki untuk diperdagangkan atau financial asset held for trading, menggunakan metode pengukuran nilai wajar dengan keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi. Selanjutnya, untuk jenis aset keuangan yang ditetapkan pada nilai wajar melalui laba rugi dan derivatif atau financial asset carried at fair value through profit and loss and derivative. Ini menggunakan metode pengukuran semua aset keuangan diukur pada biaya diamortisasi dan tersedia untuk dijual, available for sale. Pengujian kerugian nilai atau impairment test mungkin perlu dilakukan untuk semua aset keuangan pada tiap tanggal pelaporan. Selanjutnya, tantangan bagi pembuat standar atau challenge for standard setters. Nah, bagaimana model pengukuran ini dilakukan? Seperti itulah. Nah, menurut FASB ini atau Dewan Standar Akuntansi Keuangan dan IASB atau Dewan Standar Akuntansi Internasional bermaksud membahas isu pengukuran dalam fase C dari proyek kerangka konseptual mereka. Nah, isu-isu yang dipertimbangkan termaksud basis pengukuran potensial seperti biaya masa lalu atau harga keluar, jumlah yang dimodifikasi di masa lalu, yang entry saat ini atau harga equilibrium, nilai dalam penggunaan atau harga keluar di masa depan. Nah, sebagai bagian dari proyek tersebut, Dewan akan mempertimbangkan prinsip, dan istilah pengukuran. Nah, mereka akan mengevaluasi metode pengukuran risiko dan peringkat sejauh mana metode tersebut memenuhi karakteristik kualitatif informasi keuangan yang dibutuhkan. Kerangka kerja konseptual menyarankan bahwa pembuat standar terbuka untuk mempertimbangkan berbagai model pengukuran. Nah, para komentator mengklaim bahwa IASB memaknakan penggunaan pengukuran nilai wajar atau fair value secara luas. Meskipun Clears dengan keras menyangkal klaim ini. Selanjutnya, masih di topik sebelumnya, Clears menyatakan bahwa IFRS telah mewajibkan pengukuran nilai wajar yang terbatas untuk derivatif pada setiap tanggal neraca dan beberapa aset serta liabilities keuangan lainnya di bawah IAS 39, serta sebagai persyaratan untuk mengukur pembayaran berbasis saham kepada karyawan pada nilai wajar sesuai di bawah IFRS 2. Nah, Bas ini berpendapat bahwa ada kesalahpahaman yang cukup besar mengenai sejauh mana penggunaan nilai wajar di bawah IFRS. Nah, pendapat yang pertama itu nilai wajar digunakan untuk mengukur aset pada pengakuan awal. Nah, misalnya pada IAS ke 16 seperti properti pabrik dan peralatan. Selanjutnya IAS ke 17 mengenai sewa, IAS 39 mengenai instrumen keuangan,
meliputi pengakuan dan pengukuran, dan IAS ke-41 mengenai agrikultur. Selanjutnya, menurut pendapat yang kedua itu pengukuran berikutnya pada nilai wajar lebih jarang. Pengukuran tersebut wajib untuk beberapa aset dan liabilitas keuangan di bawah IAS ke-39. Untuk derivatif, aset yang ditahan untuk diperdagangkan, dan liabilitas yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui laba rugi. Dan untuk aset pensiun dan liabilitas di bawah IAS ke-19. Sorry. Ya. Selanjutnya, untuk cara menghitung pengukuran nilai wajar atau fair value, mengingat penggunaan pengukuran nilai wajar atau fair value, para pembuat standar telah memberikan panduan tentang cara menghitung nilai wajar. Nah, menurut SFAS 157, Fair Value Measurements yang efektif pada tahun 2007, dari FASB menyediakan contoh-contoh teknik penilaian yang digunakan untuk mengestimasi nilai wajar. Nah, teknik-teknik tersebut pun meliputi yang pertama, pendekatan pasar atau market approach. Nah, yaitu penggunaan harga yang dapat diobservasi dan informasi dari transaksi aktual untuk aset atau liabilitas yang identik atau serupa atau sebanding. Teknik yang kedua, pendekatan pendapatan, yaitu atau income approach, yaitu konversi jumlah di masa depan seperti arus kas atau pendapatan yang menjadi satu jumlah diskonto saat ini. Selanjutnya, pada teknik ketiga itu pendekatan biaya atau cost approach, yaitu jumlah yang saat ini diperlukan untuk mengganti kapasitas layanan aset atau biaya pengganti saat ini. Nah, FAS juga mengeluarkan pernyataan tentang hierarki nilai wajar, yaitu hierarki tersebut menominasikan ketiga kategori atau level untuk input yang digunakan untuk mengestimasi nilai wajar. Menurut FASB pada tahun 2004, P.5. Nah, ini level-levelnya adalah sebagai berikut. Nah, pada level yang pertama yaitu menggunakan harga kuotasian untuk aset dan liabilitas identik di pasar referensi aktif, di mana informasi yang tersedia. Nah, harga kuotasian ini tidak boleh disesuaikan. Selanjutnya, pada level yang kedua, jika harga kuotasian untuk aset dan liabilitas identik di pasar aktif tidak tersedia, maka nilai wajar harus diestimasi berdasarkan harga kuotasian untuk aset atau liabilitas serupa di pasar aktif yang disesuaikan sesuai kebutuhan. Selanjutnya, level yang ketiga, jika harga kuotasian untuk aset atau liabilitas identik atau serupa di pasar aktif tidak tersedia, atau jika perbedaan antara aset serupa dan liabilitas tidak dapat ditentukan secara objektif, nilai wajar harus diestimasi menggunakan teknik penilaian multiplikatif yang konsisten dengan pendekatan pasar, pendapatan, dan biaya. Masih bahasan mengenai level-level ketiga level ini, sebagai bagian dari konvergensi standar akuntansi internasional, IASB menerbitkan diskusi paper tentang pengukuran nilai wajar pada tahun 2009, yaitu mereka menerbitkan exposure draft yang mempertimbangkan komentar dan rekomendasi SFAS
ke 157 pada tahun 2006. Nah, pertimbangan ini IASB terkait pengukuran nilai wajar akankah dipengaruhi oleh peristiwa dalam krisis keuangan pada tahun 2008 sampai 2009. Nah, sebagai contoh, tekanan yang cukup besar diterapkan pada pembuat standar untuk memodifikasi persyaratan nilai wajar yang ada oleh sebagai pihak yang disalahkan karena berkontribusi terhadap krisis keuangan. Selanjutnya topik isu bagi auditor atau isu for auditors. Mengaudit nilai wajar atau fair value menciptakan kesulitan bagi auditor karena membutuhkan penerapan model dan asumsi penilaian. Dan yang terpenting, penggunaan ahli penilaian atau valuation experts. Nah, mengaudit nilai wajar untuk aset-aset yang telah diidentifikasi oleh kepala eksekutif firma audit global atau Global Grant Thornton atau LLP sebagai salah satu dari 10 topik teratas untuk penelitian lebih lanjut. Nah, secara historis dan sebelumnya, auditor telah menguji asersi atau assertion yang dapat diverifikasi. Namun, sebagai sebuah profesi, kita telah membahas isu-isu terkait keandalan atau reliability dalam penilaian. Nah, saat ini tidaklah terlalu mengejutkan bahwa permintaan untuk audit nilai wajar di pasar yang tidak aktif atau kurang aktif telah dipertanyakan. Nah, menilai keandalan nilai wajar dalam kondisi seperti itu memerlukan pasokan ahli penilaian yang melimpah. Secara ringkas, penilaian dari Martin, Rich, dan Wills berpendapat bahwa karena lebih banyak aset dan liabilitas itu diukur pada nilai wajar, nah, auditor ini perlu memahami lebih banyak tentang model penilaian dan proses manajemen untuk menentukan input ke model-model tersebut. Nah, terutama saat nilai wajar yang spesialis fair value yang digunakan. Nah, selain itu untuk mengembangkan pendekatan audit yang efektif, auditor perlu memahami proses klien dalam menentukan nilai wajar dan membuat pertimbangan apakah metode dan asumsi pengukuran nilai-nilai wajar dari klien yang tepat dan kemungkinan besar memberikan aset yang wajar untuk pengukuran nilai wajar. Selanjutnya, isu-isu yang terbit dalam mendefinisikan dan menerapkan definisi aset. Nah, isu-isu dalam mendefinisikan aset dan menerapkan definisi tersebut memberikan auditor dan pengguna kesulitan. Nah, konsep yang jelas tetapi tidak terlalu mudah diterapkan dalam praktik. Beberapa pihak telah menafsirkan definisi aset terlalu sempit sehingga mengecualikan momen dan situasi tertentu yang membantu memenuhi tujuan penyajian laporan keuangan, baik aset yang diakui maupun yang dikeluarkan dari pengakuan mungkin dimiliki oleh entitas. Selanjutnya masih isu bagi auditor atau isu for auditor, pengakuan dan pengukuran aset. Nah, pengakuan dan pengukuran aset adalah hal penting dan saling terkait karena memiliki konsekuensi ekonomi dan keuangan yang signifikan. Informasi yang disajikan memengaruhi bagaimana investor
menafsirkan posisi keuangan perusahaan dan karenanya mempengaruhi keputusan investasi mereka yang pada gilirannya mempengaruhi nilai perusahaan. Dan juga aset yang diakui sering digunakan dalam perhitungan rasio yang penting bagi investor dan kreditor. Oleh karena itu, penerapan dan kriteria pengukuran yang memiliki konsekuensi terhadap rencana kompensasi manajemen dan dapat mempengaruhi keputusan manajemen tentang apakah suatu perusahaan melanggar perjanjian utang dan memiliki bantalan yang cukup. Selanjutnya, hubungan aset, pengakuan, dan pengukuran pendapatan. Nah, hubungan antara pengakuan aset, liabilitas, dan pengukuran arus kas dan laba pendapatan di akuntansi keuangan relevan dan merupakan bantuan yang berguna, yaitu untuk menentukan aset mana yang berubah dalam nilai dan dalam periode tertentu adalah kunci untuk menentukan perubahan laba. Nah, para penjual standar berpendapat bahwa pengukuran aset adalah titik awal untuk mengukur pendapatan. Sebaliknya, hal tersebut dimungkinkan untuk menentukan nilai aset dari pengukuran pendapatan. Konsekuensinya adalah prinsip-prinsip yang mengatur pengakuan dan pengukuran akan memengaruhi pengukuran laba yang diakui dalam ekuitas. Selanjutnya, implikasi dari penggunaan model pengukuran campuran atau mixed measurement model. Meskipun biaya historis atau biaya historis yang dimodifikasi adalah metode pengukuran aset yang dominan dan tradisional dalam akuntansi, ada banyak contoh di mana pengukuran alternatif telah digunakan. Nah, pernyataan penggunaan laporan keuangan seperti analisis dan investor berpendapat bahwa biaya historis seringkali tidak memadai. Nah, dalam beberapa kasus selanjutnya, dalam beberapa kasus pengukuran biaya historis memerlukan penyesuaian yang signifikan, menjadikannya tidak sederhana. Untuk beberapa kategori aset keuangan, nilai wajar adalah pengukuran yang relevan dan penting saat pertama kali menilai aset. Standar telah menggunakan sejumlah teknik penilaian, termasuk teknik penilaian yang pertama itu ada pendekatan pasar, yaitu menggunakan harga keotasian atau harga pasar yang diamortisasi. Nah, pada teknik penilaian yang kedua itu pendekatan biaya, yaitu menggunakan biaya penggantian saat ini atau nilai pakai. Selanjutnya, teknik penilaian yang ketiga yaitu penilaian pendekatan pendapatan adalah menggunakan nilai sekarang dari arus kas atau estimasi nilai saat ini. Nah, metode-metode ini tuh menghasilkan apa yang disebut itu nilai wajar atau fair values yang mungkin berdasarkan pada nilai aktual atau nilai-nilai yang diperkirakan seperti penggunaan aset yang tidak memiliki kaitan dengan aset keuangan. Selanjutnya masih membahas isu-isu bagi auditor atau isu super auditor, yaitu mengenai isu-isu yang timbul untuk pembuatan standar dan auditor dari penggunaan struktur aset dan metode campuran. Nah, model pengukuran aset campuran ini memberikan tujuan yang jelas dan mengatasi banyak tantangan bagi pembuat standar dan pengguna laporan. Nah, IASB ini sedang berupaya untuk meningkatkan pengukuran nilai wajar dalam akuntansi. Oleh karena ini, dalam akuntansi, karena ini adalah tujuan yang dimiliki Dewan untuk meningkatkan keandalan informasi yang diberikan. Pengukuran nilai wajar yang diperoleh dari model kompleks seringkali tidak dapat diandalkan. Nah, dan subjektif, sehingga ini tidak berguna. Nah, dalam konteks ini, auditor memiliki peran penting. Nah, mereka harus memastikan bahwa semua pengukuran nilai wajar dalam akun klien tepat dan andal.
serta tidak mengaruhi secara tidak semestinya oleh investor atau manajer. Seperti pada krisis keuangan 2008 sampai 2009, nah telah secara tidak proporsional mempengaruhi pengukuran nilai aset dan liabilitas, dan berperan dan peran auditor ini dalam memastikan bahwa investor dan kreditor dapat mengandalkan pengukuran tersebut dalam ekuitas. Selanjutnya mengenai ringkasan. Ringkasan pada yang pertama itu isu-isu yang terkait dengan definisi aset dan penerapannya. Nah, aset ini memunculkan manfaat ekonomi di masa depan, yaitu sebuah konsep yang jelas namun tidak selalu mudah diterapkan dalam praktiknya. Dan beberapa pihak menafsirkan bahwa definisi aset ini secara sangat sempit, hanya memasukkan hal-hal seperti pergerakan kas dan kondisi yang membantu organisasi nirlaba mencapai tujuannya. Nah, selanjutnya, mengapa kriteria pengakuan dan pengukuran aset ini penting sekaligus kontroversial? Nah, karena pengakuan dan waktu pengakuan aset sangat penting karena dapat memiliki konsekuensi ekonomi bagi keputusan pengguna laporan keuangan. Nah, informasi yang disajikan mengaruhi cara investor menafsirkan posisi dan kinerja perusahaan, sehingga dapat mengaruhi keputusan investasi keputusan investasi mereka yang pada gilirannya dapat mengaruhi nilai perusahaan. Nah, itulah mengapa kriteria pengakuan ini dan pengukuran aset tersebut itu penting, sekaligus kontroversial dan dapat diperdebatkan. Selanjutnya, hubungan antara pengakuan dan pengukuran aset dengan pendapatan dan ekuitas. Nah, ini menentukan nilai aset yang relevan dan representasi yang jujur atau faithful representation. Nah, ini sangat penting untuk menentukan perubahan kekayaan dalam periode tertentu. Nah, pembuat standar ini berpendapat bahwa pengukuran aset adalah merupakan titik awal untuk mengukur pendapatan atau profit. Bahkan seringkali tidak mungkin mengukur pendapatan atau profit dengan cara lain selain mempertimbangkan perubahan aset neto. Nah, oleh karena itu, praktik yang mengatur pengakuan dan pengukuran aset juga akan mempengaruhi pengukuran pendapatan dan ekuitas. Selanjutnya ada implikasi penggunaan model pengukuran atribut campuran dan metode pengukuran nilai wajar. Nah, meskipun biaya historis atau biaya masa lalu atau biaya historis yang dimodifikasi merupakan metode pengukuran tradisional dan dominan dalam akuntansi. Ada banyak contoh nih di mana metode pengukuran alternatif dapat digunakan. Nah, penggunaan laporan keuangan seperti analisis kreditor dan investor juga berpendapat bahwa pengambilan keputusan yang efektif membutuhkan informasi yang relevan dan dalam beberapa kasus pengukuran aset dengan biaya yang tidak memadai. Nah, selanjutnya isu yang muncul
bagi pembuat standar dan auditor dari metode pengakuan dan pengukuran aset saat ini. Nah, model pengukuran atribut campuran atau mixed atribut ini menimbulkan banyak tantangan bagi pembuat standar atau auditor. Nah, kita telah melihat bahwa tujuan penerapan standar atau IASB atau juga Dewan IASB atau Dewan Standar Akuntansi Internasional. Ini melibatkan penyediaan informasi yang berguna untuk mengambil keputusan, yaitu sebuah tujuan yang telah mendorong Dewan untuk memasuki lebih banyak pengukuran nilai wajar atau fair value dalam standar akuntansi. Nah, yang bertujuan untuk meningkatkan relevansi informasi yang diberikan. Nah, namun pendekatan Dewan ini dapat mendapat kritikan. Nah, yang berpendapat bahwa pengukuran nilai wajar atau fair value ini terlalu tidak dapat diandalkan dan subjektif untuk digunakan. Nah, dalam situasi ini, auditor memiliki peran penting. Nah, mereka harus memastikan bahwa semua prosedur pengukuran dalam laporan keuangan perusahaan sudah tetap dan tidak mempengaruhi secara tidak semestinya oleh insentif manajemen. Nah, sekian presentasi dari kami kelompok 7. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Nah, sebelum itu mohon maaf ya Pak, kalau misal pas di tengah tuh kayak ada klip hitam atau keganti videonya, karena ternyata pas tadi saya screen recorder, ini kan saya pakai tablet ya Pak. Yang file pertama tuh kayaknya udah gede banget, udah belasan giga. Jadi sama dia otomatis kepotong. Ini teman saya yang di atas juga nggak tahu nih. Tapi pada saat itu juga saya langsung lanjutin screen recordnya. Jadi kayak lanjutin langsung. Maaf ya Pak. Terima kasih Pak.